Oke, kita lanjutkan untuk perkuliahan hari ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai analisis daya pada rangkaian AC. Oke, nah setelah kita mempelajari analisis daya pada rangkaian AC, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai segitiga daya dan faktor daya. Oke, lanjut. Oke, di sini kita tahu kemarin ya, setelah kita uh, melihat video yang kemarin saya upload yaitu mengenai analisis daya, kita dapatkan bahwa P sama dengan V kali I cos theta. Oke. Nah, kita tahu juga bahwa pada sebuah rangkaian L dan C, dia akan menimbulkan yang namanya adalah daya nyata dan daya reaktif. Oke. Nah, sehingga untuk menghitung total daya yang dikonsumsi, kita harus mengetahui perbedaan fase antara tegangan dan arus dari gelombang sinusoid. Ya, itu sinusoid yang berkaitan dengan tegangan dan arus maksudnya. Oke, karena daya pada hasil kali antara tegangan dan arus, maka daya maksimum yang akan terjadi apabila antara tegangan dan arus berimbit satu sama lain atau tidak ada perbedaan fase atau satu fase. Oke, jadi daya maksimum akan bisa kita dapatkan apabila tegangan dan arusnya itu masih dalam satu fase, atau kita bisa lihat dari gambar berikut ini yang saya kasih panah merah ini. Oke, dimana di sini ada P yang didapatkan adalah maksimum karena fase antara arus dan tegangannya masih satu fase, jadi tidak ada perbedaan fase. Hal tersebut yang kita sebut dengan P maksimum. Ya, daya maksimum kita bisa dapatkan jika tegangan dan arus masih dalam satu fase. Oke. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Ya, bila kita bisa lihat di sini. Nah, apabila di sini kita lihat ya, pada saat tegangan dan arus dalam satu fase, P yang di sini yang dihasilkan akan selalu memberikan nilai positif. Ya, positifnya ada di atas dari sumbu T ini ya, di atas terus, nggak ada yang di bawah. Akan tetapi jika V dan I tersebut tidak berada dalam satu fase atau tidak satu fase, oke, let's say seperti contoh di gambar ini, ya di sana V di sini yang warna merah, ya dia titik atasnya di sini, saya kasih warna hijau biru ya, boleh, oke, dia titik maksimalnya di sini, dan Anda lihat pada saat I di sini yang warna biru dia maksimalnya di sini. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat di sini tidak satu fase. Oke, tidak satu fase. Oke, beda dengan yang gambar di atas ini. Di sini semua titik maksimalnya berada di garis yang sama ya, di sini putus ini ya. Dia terjadi di waktu yang sama ya, di T yang sama. Oke, sehingga di sini kita sebut dengan satu fase. Nah, pada saat dia tidak dalam satu fase, maka daya yang di sini bisa Anda lihat yang dihasilkan ya, dia akan seperti ini. Ada yang di bawah, ada yang negatif, sehingga jika kita integralkan dari daya ini, maka di sini tidak bisa memberikan full 100% atau tidak memberikan daya maksimal 100% karena terjadi ada yang negatif di sini ya. Ada yang negatif di sini. Jadi di sini jika kita integralkan akan memberikan daya yang tidak maksimal. Oke. Jadi pada saat sebuah tegangan dan arus berada dalam satu fase, dia akan memberikan daya yang maksimal. Oke. Jika tidak satu fase, maka daya yang dihasilkan akan kurang dari daya maksimalnya. Itu konsepnya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke yang lain, kita akan ambil terlebih dahulu di sini impedansi karena segitiga daya di sini ada hubungannya dengan V, I, dan Z. Ya. Yang di sini kita akan ngomongin triangle power atau segitiga daya di situ. Nah, di sini tiga komponen yang akan kita gunakan di sini ada sebuah rangkaian RL dan C, di mana impedansi akan diciptakan oleh rangkaian RL dan C. Oke. Nah, kita tahu bahwa impedansi rangkaian RL dan C ya sudah dibahas sebelumnya, jadi semua apa ini ya. Oke.
XL minus XC, ya, XC kuadrat tangan inverse XL minus XC per R. Oke, tolong jika saya salah dikoreksi ya di sini. Oke, nah ini adalah untuk impedansinya seperti itu. Nah, segitiga daya adalah susunan ya, susunan dari segitiga daya ada susunan dari antara tegangan, arus, dan impedansi. Nah, sebelum kita bahas mengenai segitiga daya, kita akan ngomong dulu mengenai segitiga impedansi. Oke, segitiga impedansi di sini terdiri dari komponen yang tidak reaktif, yaitu resistor atau yang disebut dengan resistance atau R, dan komponen yang bersifat reaktif, yaitu yang menimbulkan reaktansi yang nanti kan kita pakai, yaitu L dan C. Nah, di situ. Nah, di sini sebenarnya antara komponen reaktif dan komponen yang tidak reaktif, ya, yang berada di sumbu real, yaitu di sini adalah R, yaitu yang tidak reaktif. L dan C dia sifatnya reaktif, ya, reaktif di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya impedansi. Nah, ini segitiga impedansi ini nantinya dia akan menghasilkan sebuah rumus yang kita kenal dengan rumus impedansi ini. Oke. Jadi, kenapa rumus impedansi itu Pitagoras bentuknya seperti ini? Dikarenakan yang pertama dia dianalogikan menjadi seperti sebuah segitiga siku-siku, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa impedansi itu adalah hubungan antara sebuah reaktansi yang berada di sumbu Y dan resistansi yang berada di sumbu R. Dan untuk mencari impedansi, kita mencari garis miringnya di sini. Oke, that's it. That's it. Nah, beberapa dari pengertian yang kemarin untuk review saja, di mana kemarin kita membahas juga daya nyata atau real power, yaitu daya melakukan kerja nyata di dalam sebuah rangkaian listrik. Daya nyata diukur dalam satuan watt, didefinisikan dalam konsumsi oleh bagian listrik dari rangkaian. Oke. Daya nyata P dalam rangkaian AC adalah daya yang sama dengan daya yang terdapat pada rangkaian DC. Oke, ini sudah saya bahas di poin sebelumnya. Oke. Sedangkan untuk mencari daya nyata, nilai RMS tegangan dan arus dikalikan dengan kosinus fase atau pi di sini. Yang kemarin saya sebutnya theta di sini. Sekarang kita akan sebut di sini pi. Sehingga daya nyata adalah V kali I kali cos pi. Oke. Sebenarnya di sini ada satu komponen lagi, satu suku lagi yang memang tidak kita anggap dikarenakan ada omega di situ. Oke, lihat di video sebelumnya, yaitu di analisis daya. Oke, bisa mulai sekarang kita nyebutnya di sini ada pakainya untuk dayanya adalah V kali I cos pi, bukan theta lagi ya. Untuk yang di analisis daya sebelumnya kita nyebutnya theta kan, supaya untuk lebih mudah ada karena lebih mudahkan Anda karena saya sering menggunakan fase itu kan theta. Nah, sekarang kita pakai mulai saat ini untuk menghitung daya nyata adalah V kali I kali cos pi. Oke. Nah, daya nyata ada daya reaktif ya. Daya reaktif adalah daya yang dikonsumsi pada rangkaian AC, di mana daya ini tidak melakukan kerja sesignifikan daya nyata. Karena ingat, daya reaktif akan menghasilkan mengkonsumsi daya, kemudian mengembalikan lagi. Lihat di analisis daya. Oke. Nah, tidak seperti daya nyata, lihat di statement ini, tidak seperti daya nyata yang melakukan semua pekerjaan. Daya reaktif Q mengambil daya dari rangkaian karena penciptaan dan pengurangan medan magnet induktif dan medan elektrostatik kapasitif, sehingga mempersulit daya sebenarnya untuk masuk daya langsung ke sirkuit atau beban. Nah, di sini dikarenakan karena pada saat komponen reaktif itu terkena sebuah tegangan ya, tegangan yang berubah gitu ya, dia akan mengkonsumsinya kemudian langsung mengembalikannya lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan daya reaktif. Lihat di analisis daya di video sebelumnya. Nah, untuk menemukan daya reaktif seperti di video sebelumnya, kita menggunakan V kali I kali sin pi dengan satuan volt ampere reaktif atau VAR. Oke. Nah, daya semu atau apparent power adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan RMS dan arus RMS dalam satu jaringan, atau daya yang merupakan hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif. Oke, lihat di sini ya. Nah,
pada saat kita menemukan daya reaktif, ya, daya reaktif, maka di situ ada juga daya aktifnya meskipun nol, seperti itu. Maka penjumlahan dari kuadrat secara Pitagoras ya di sini antara reactive power atau daya reaktif dengan real power atau daya nyata akan menghasilkan daya semu, yaitu yang kita sebut apparent power, sama dengan S sama dengan V kali I juga akan, tetapi di sini S kita dapatkan dari hubungan antara reactive power dan real power di sini. Nah, kita akan lihat di sini, kita sebut di sini yang tadi kita bahas di sini antara daya nyata dan daya reaktif, di sini kita sebut dengan segitiga daya. Oke. Di mana P di sini adalah I kuadrat kali R atau daya nyata yang melakukan kerja diukur dalam satuan watt. Oke. Q di sini adalah I kuadrat kali X atau daya reaktif yang diukur dengan dalam volt ampere reaktif. S adalah daya semu atau apparent power yang diukur dalam volt ampere ya. Kemudian P adalah sudut fase dalam derajat. Oke. Nah, lanjutkan di sini. Faktor daya cos P adalah bagian terpenting dari rangkaian AC. Nah, di sini cos P di sini memberikan sebuah apa kita sebut istilahnya kita akan memberikan ini apa? Jika cos P-nya kecil itu maka daya yang hilang itu akan juga kecil. Jadi bukan daya yang hilang, maksud saya adalah ini. Kemarin ya, video kemarin. Jadi pada saat oke, check this out. Nah, ini dia maksud saya ini. Nah, jika cos P-nya atau perbedaan fasenya kecil, ya, perbedaan fasenya kecil, maka di sini daya yang diberikan adalah dia akan memberikan P maksimal, ya, P maksimal. Oke, nah sekarang pada saat apa? Pada saat dia tidak memberikan perbedaan fase, maka P-nya tidak akan bisa memberikan P maksimal karena apa? Terjadi perbedaan fase di sini. Oke. Nah, di situ akan memberikan yang berpengaruh pada efisiensi ya dari penggunaan dari daya tersebut. Oke. Sekarang kita ngomong faktor daya di sini ya. Oke. Oke, faktor daya dapat didefinisikan sebagai rasio daya nyata P terhadap daya nyata S. Umumnya dinyatakan dalam nilai desimal misalnya 0,95 atau sebagai persentase 95 derajat. Atau daya mendefinisikan sudut fase antara bentuk gelombang arus dan tegangan. Jika I dan V adalah nilai-nilai RMS dari arus dan tegangan. Oke, sekarang untuk ngomong kita soal power factor rumusnya adalah P per S ya. Yang kita akan temukan di sini adalah cos P. Power factor merupakan hal yang penting dalam sebuah jaringan tenaga listrik ya. Karena di situ efeknya nanti di efisiensi dari daya tersebut ya. Kerugian akibat rendahnya faktor daya dapat dijelaskan dengan nilai arus yang mengalir pada jaringan disebut dengan menggunakan persamaan perhitungan seperti ini, yaitu P sama dengan V kali I cos B, sehingga I sama dengan P per V kali cos B, sehingga dapat digunakan bahwa arus berbanding terbalik terhadap cos B. Oke. Nah, kerugian yang ditimbulkan ya dari ini adalah yang pertama adalah kerugian pada jalur penghantar. Banyak energi terbuang menjadi panas. Oke, ukuran penghantar dibuat diameter penghantar yang lebih besar dan C adalah voltage drop. Berarti semakin besar nilai cos P, maka akan semakin turun nilai tegangannya. Karena apa? Daya yang dihasilkan di situ semakin berkurang dan di situ akan berefek pada tegangannya. Oke. Nah, kita ambil contoh saja di sini, satu sebuah rangkaian gitu ya. Nah, sebuah induktor mempunyai induktansi sebesar 880 mH dan resistansi sebesar 35 ohm. Dihubungkan dengan power supply sebesar 100 volt kali 50 Hz. Hitung A yang pertama adalah
impedansi rangkaiannya, yang kedua adalah arus, C faktor daya, D adalah daya yang dikonsumsi, dan E adalah gambar dari segitiga daya. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama yang kita cari adalah impedansi Z dari koil. Yang pertama adalah kita harus menghitung total impedansi antara R dan XL ya. Kita tahu R dan XL memberikan nilai sebesar ini. Oke. Kemudian Z adalah R kuadrat plus XL kuadrat sama dengan 30 derajat plus 56,6 derajat. Kita menghasil 56,6 kuadrat maksud saya, menghasilkan nilai dari tegangan 6,5 ohm. Oke. Dan sedangkan untuk arus yang dikonsumsi oleh koil adalah sebesar I sama dengan V per Z atau 1,5 ampere RMS. Nah, power factor dan sudut fase kita cari cos P di sini, maka di sini akan menghasilkan R per Z atau kita dapat menggunakan ini, oke. Cos P sama dengan R per Z sama dengan 35 per 66,5, maka cos P-nya adalah 0,5263, yaitu maka di sini cos inverse theta-nya adalah 58,2. Jadi dia membelakangi. Oke, 58,2. Nah, sekarang ingat ya, kenapa membelakangi? Ingat L bagaimana ya? L. Oke, sifatnya Anda harus ingat-ingat. Oke. Kemudian di sini ada daya semu menghasilkan nilai sebesar 79,8. Untuk P-nya, Q-nya adalah 127,5 volt ampere reaktif, kemudian S-nya menghasilkan nilai 150 volt ampere. Sehingga untuk mencari S menghasilkan nilai 150 volt ampere. Nah, untuk segitiga daya dari sebuah coil kita dapat lihat di sini, kita bisa dapat gambarkan menghasilkan nilai sebesar 52,63 derajat. Ini tinggal dimasukkan saja. Oke, terima kasih untuk kali ini. Semoga bermanfaat.